Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah, yang mana Allah masih memberikan kita rahmat, masih memberikan kita nikmat, dan masih memberikan kita hidayah. Dengan rahmat, nikmat, dan hidayahnya itulah kita masih bisa melaksanakan acara Mastama, Masa Ta'aruf Mahasiswa tahun 2020-2021 Taipei Sumbar. Dan sholawat berangkaikan dengan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang kami hormati Ketua Asrama Taipei Sumatera Barat, pembina Asrama Taipei Sumatera Barat yang telah hadir bersama di depan kita untuk memberikan sebuah pengenalan tentang asrama Taipei yang ada di Taipei. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata al-mukadimah, marilah kita dengarkan penjelasan tentang pengenalan asrama dari pembina asrama Taipei Sumbar. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha segala-galanya, yang Maha mengatur dan Maha memutuskan, yang Maha menciptakan, juga yang Maha menjelaskan ayat-ayat yang telah Ia kalamkan kepada Jibril, kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita, tauladan agung kita, dan juga tentunya satu-satunya Nabi yang nantinya akan dapat memberikan syafaat pada kita di yaumil akhir. Dengan lantunan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik mahasiswa baru angkatan tahun 2020 yang berbahagia, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di kampus kita tercinta, Taipei Sumbar. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin dan kesempatan untuk bisa bertemu di kampus kembali sebagaimana biasanya tatap muka dan perkuliahan berjalan dengan normal. Berkaitan dengan asrama Taipei yang saat ini ada, jumlah anggotanya adalah 90 orang. Jumlah kuota dari asrama itu ada 90 orang. Tapi untuk saat ini asrama yang ada barulah untuk yang mahasiswi. Nah, untuk yang saat ini, mahasiswi yang ada di dalam asrama atau biasa kita sebut asrama putri, dan kita beri nama Darul Mardiyah agar sesuai dengan namanya menjadi gedung dan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ini mulai dari jurusan yang hafalannya reguler yaitu 5 juz, kemudian yang Mahad Ali atau MA yang hafalannya 10 juz, dan kemudian yang TTQ, Tahfiz wa Tafhim Al-Quran, yang hafalannya targetnya adalah 30 juz. Nah, tentunya adik-adik bertanya-tanya, apa sih perbedaannya jika kita memilih tinggal di asrama atau kita memilih tinggal di kos atau mungkin kontrakan atau mungkin di rumah sendiri. Nah, jadi di sini kalau kita hanya ingin sekedar tinggal atau mencari tempat tinggal, maka akan banyak di sekeliling kampus yang menyediakan kos, yang menyediakan kontrakan. Tetapi jika kita ingin tempat tinggal yang juga di sana ada program yang baik untuk kita,
yang di sana kita juga diatur untuk bisa memperbaiki diri lebih baik, yang di sana juga kita diajak untuk sama-sama menambah ilmu kembali, maka asrama adalah salah satu jawabannya. Dimulai dari pagi ketika kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, insya Allah di asrama kita akan diberikan program-program yang berkaitan semuanya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tentunya adik-adik sekalian sudah tahu, ketika kita memilih untuk masuk ke STEPIK, maka ciri pertama dan yang paling utama dari STEPIK adalah hafalan Al-Quran. Setiap kita yang masuk tidak bisa menafikan kalau kita nantinya akan menghafal Al-Quran. Baik adik-adik yang berasal dari pesantren yang mungkin sudah punya hafalan Al-Quran, atau mungkin yang dari SMA yang sama sekali belum ada pengalaman menghafal Al-Quran, atau yang dari SMK, atau yang dari MAN, ataupun yang dari mana-mana saja yang punya pengalaman ataupun yang belum punya pengalaman, nantinya ketika di STEPIK ia akan memulai untuk menghafal Al-Quran. Nah, satu motivasi dan satu dorongan yang besar untuk seorang penghafal Quran adalah lingkungan yang mendukung, yang sama-sama punya tujuan untuk menghafal Al-Quran. Jadi nanti kita di asrama, karena kita semuanya adalah mahasiswi STEPIK dan kita sama-sama punya target untuk menghafal Quran, maka insya Allah program-program harian kita berkaitan juga dengan Al-Quran dan juga yang mendukung untuk kita mudah dan semakin erat dengan Al-Quran. Jadi kalau bisa kakak gambarkan, dari pagi insya Allah bangun kita dimulai dari jam 4, kemudian setelah itu ada tahajud berjamaah, maka di dalam tahajud berjamaah ini nanti dipergilirkan per kamar, dan kemudian setiap kita yang sudah ada hafalan insya Allah juga akan dipergilirkan sesuai jadwal untuk menjadi imam. Nah, menjadi imam tahajud ini adalah salah satu cara bagi kita untuk menjaga hafalan kita yang sudah pernah kita setorkan. Setelah tahajud, lanjut kepada kegiatan pribadi mungkin seperti mandi dan segala macam hingga subuh. Kemudian kita akan sholat subuh secara berjamaah. Nah, di sini juga kita insya Allah programnya di asrama kita wajib sholat berjamaah. Walaupun kita sama-sama tahu ya, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, tetapi karena pahalanya dan karena keutamaannya yang sangat besar dibanding sholat sendiri, maka kita insya Allah akan berusaha meraih gitu pahala yang besar itu dengan merutinkan dan membiasakan sholat fardu berjamaah di asrama. Dan untuk setiap sholat berjamaah ini kita juga akan ada jadwal imamnya. Jadi tenang adik-adik semua, siapapun yang belum terbiasa insya Allah kita akan mulai membiasakan diri menjadi imam. Karena mau tidak mau suatu saat ketika kita pulang ke rumah, di rumah kita akan menjadi imam juga untuk adik kita. Atau ketika kita hanya bersama ibu di rumah, kita juga akan menjadi imam. Jadi imam bukan hanya untuk laki-laki. Ketika yang di rumah hanya ada yang perempuan, kita juga bisa tetap sholat berjamaah gitu. Setelah itu, ba'da subuhnya kita akan ada zikir bersama dan kemudian dilanjutkan dengan hafalan Al-Quran. Nah, pagi ba'da subuh ini akan kita lakukan hingga jam 7 pagi. Nah, ini kita akan bikin juga antrian untuk setoran pagi. Nah, jadi nanti adik-adik yang sudah siap hafalannya untuk disetorkan, maka ada waktu untuk setoran pagi itu, dan itu bisa dibuat jadwal antriannya. Setelah itu, setelah jam 7, maka lanjut kepada kegiatan pribadi kita yaitu kuliah. Nah, kuliah ini biasanya hingga zuhur, kemudian ba'da zuhur kegiatan mandiri yang biasanya diisi dengan menghafal Al-Quran atau memurojaah kembali hafalan yang tadi paginya sudah berusaha dihafal atau sudah disetorkan. Kemudian ba'da asar kegiatan yang sama menghafal Al-Quran atau juga memurojaah hafalan yang tadi sudah dihafalkan. Nah, kemudian ba'da maghrib kita akan berkumpul kembali dan kemudian ada kegiatan kita yang namanya kulsum. Nah, kulsum ini singkatan dari kuliah 10 menit. Nah, jadi nanti adik-adik mungkin udah sering dengar ya, atau mungkin udah biasa kayak gitu kultum, atau mungkin yang biasa pesantren Ramadan juga ada gitu kultum-kultum. Nah, di sini kita ada kulsum, kuliah 10 menit. Jadi sistemnya
Setiap kita nanti akan diberikan satu materi yang nantinya akan menyampaikan di hadapan teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang ada di asrama. Setelah selesai menyampaikan, maka kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, di sanalah kita akan memperluas wawasan kita, menambah ilmu kita yang mungkin sebelumnya kita tahunya hanya berapa persen, kemudian ketika diskusi di kulsum kita bisa menambah menjadi lebih banyak lagi. Atau mungkin sebelumnya kita tahunya hanya kulit-kulitnya. Nah, di sini kita akan lebih tahu, oh ternyata hukumnya seperti ini, oh ternyata dalilnya seperti ini gitu. Jadi insya Allah di program ini kita akan sama-sama menambah ilmu dan wawasan kita. Setelah itu ba'da isya kita akan ada kegiatan yang namanya takrir. Nah, takrir ini bisa juga disebut dengan murojaah. Jadi adik-adik semua, ketika kita menghafal Al-Quran, bukan hanya berarti kita setoran, tetapi hafalan itu tetap harus ada pengulangan. Nah, pengulangan inilah yang namanya takrir atau murojaah. Maka di asrama nanti, setiap kita akan dipasangkan, baik dengan teman atau dengan kakak kelasnya atau dengan kakak tingkatnya, itu nanti yang akan saling menyimak hafalannya. Targetnya adalah sebanyak hafalan yang sudah disetorkan. Mungkin 1 halaman, mungkin setengah halaman, mungkin 5 ayat, seperti itu. Sesuai dengan yang sudah pernah dia setorkan, begitu. Nah, itu berlanjut terus setiap hari, setiap ba'da isya hingga jam 9. Nah, setelah itu barulah melanjutkan kegiatan pribadi, mungkin seperti buat tugas, atau baca buku, atau lanjut menghafal, atau lanjut murojaah pribadi, dan sebagainya. Nah, itu agenda harian kita di asrama. Nah, kemudian adik-adik, selain kegiatan harian, kita juga ada kegiatan mingguan dan bulanan. Nah, kegiatan mingguan kita adalah, kalau tadi kita ada tahajud yang dipergilirkan per kamar, maka nanti secara mingguan, sekali seminggu kita juga ada tahajud murojaah. Jadi tahajud murojaah ini kita satu asrama tahajud bersama dengan imam yang nantinya akan ditentukan. Kenapa disebut tahajud murojaah? Maka nanti kalau tadi mungkin tahajud berjamaahnya kita imam yang dipergilirkan per kamar, nah sekarang imam yang sesuai dengan juz yang akan kita murojaah. Misalnya kita mau murojaah minggu ini juz 30, maka nanti imamnya akan membaca juz 30. Atau minggu ini kita mau murojaahnya juz 1, maka imam akan membaca juz 1. Sampai kapan diulang? Sampai kita merasa sudah siap untuk melanjutkan ke juz berikutnya. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya estafet murojaah. Estafet murojaah ini adalah akumulasi dari takrir kita yang setiap malam kita lakukan bersama pasangan. Jika tiap malam kita hanya menyetor berdua bersama pasangan kita dan saling menyimak, maka di estafet murojaah setiap pekan nantinya hasil murojaah kita itu akan kita bacakan secara bergiliran bersama-sama dan disimak bersama-sama. Oke, Masya Allah ya adik-adik ya. Kalau udah pernah menghafal, yang udah tahu bagaimana murojaah, pasti mendengarnya saja sudah kebayang. Tapi yang belum, membayangkanlah, dan insya Allah kita akan bertemu nanti dan akan rasakan betapa sangat asyiknya, sangat serunya kegiatan ini. Apalagi yang paham benar-benar bahwa tujuan kita di STEPIK yang paling utama adalah Al-Quran. Selanjutnya agenda bulanan. Agenda bulanan kita yang pertama yang berkaitan dengan Al-Quran juga adalah khataman. Jadi insya Allah nanti setiap sekali sebulan kita ada namanya khataman Quran. Sistemnya khataman Quran ini kita akan bagi juz yang akan dibaca oleh masing-masing kita. Mungkin kita 2 kali khatam, artinya 2 kali 30 juz, atau 3 kali khatam, 3 kali 30 juz. Jadi satu orang nanti diberikan tugas untuk membaca 1 juz Al-Quran dalam waktu sehari itu. Nah, nantinya akan dibagi sesuai dengan hafalan yang dia siap membaca. Jadi ada namanya bil ghaib, tanpa melihat Al-Quran, dan ada namanya bin nazar. Membaca Al-Quran bil ghaib artinya dia membaca hafalannya, sedangkan bin nazar berarti dia membaca Al-Quran. Nanti akan disesuaikan dengan hafalan yang dia udah siap untuk membaca bil ghaib. Berikutnya yang agenda bulanan itu adalah kajian. Dan nanti insya Allah kita akan ada kajian hadis, kajian tafsir, atau kajian
keterampilan untuk kemuslimahan dan sebagainya, itu ada waktunya per bulan, dan itu yang akan mengisinya adalah juga dosen-dosen kita, baik dosen-dosen yang dari jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir maupun dosen-dosen dari jurusan pendidikan agama Islam. Oke, mungkin sampai di sini adik-adik sudah kebayang ya bagaimana padatnya kegiatan di asrama. Tapi tenang saja, sebenarnya itu hanya kelihatannya saja yang padat, tapi ketika adik-adik masuk ke dalamnya akan merasakan betapa banyak sebenarnya waktu luang kita yang belum maksimal untuk kita manfaatkan. Coba bayangkan yang tadi kakak jelaskan, hanya pagi dari sebelum tidur, bangun tidur sampai jam 7, kemudian lanjut ba'da maghrib hingga isya jam 9. Tapi yang siang, yang sore itu masih kosong, dan itu hak adik-adik untuk mengisinya dengan kegiatan apapun, asalkan jangan lupa Al-Quran tetap yang utama. Berikutnya juga, sebagaimana umumnya asrama-asrama yang ada, baik itu asrama di pondok, asrama di pesantren, atau asrama tentara, atau asrama apapun, selalu ada yang namanya tata tertib, selalu ada yang namanya peraturan. Maka kita pun di asrama juga ada tata tertib bersama, ada juga yang namanya kesepakatan bersama. Nah, adik-adik tenang saja, insya Allah peraturan-peraturan itu tidak mengekang kita, tetapi sebenarnya justru menjaga kita untuk tetap ingat dengan tujuan kita yang utama di STEPI ini apa. Mengingatkan kita untuk tetap berada di koridor yang sama gitu, nggak terlalu sibuk di luar, tapi kembali lagi ke asrama. Oke, selain itu juga ada nantinya kita agenda atau kegiatan yang dilakukan per semester. Nah, yang per semester ini agenda-agenda kita bersama seperti rihlah, tukar kado, kemudian saling bertanya jawab, saling memberi motivasi dan sebagainya. Nah, itu biasanya setiap akhir semester kita akan lakukan, dan setiap sesi akhir semester kita akan juga ada agenda sesi foto keluarga. Nah, gitu. Insya Allah nanti akan ada video-video yang menayangkan kegiatan-kegiatan dan foto-foto selama ini di asrama. Jadi adik-adik bisa melihat dan bisa tergambar ya betapa di asrama itu tidak seseram mungkin yang pernah dibayangkan, tidak sesempit yang mungkin dipikirkan kayak gitu. Jadi asrama itu ya sebagaimana kita di rumah, kita satu keluarga besar. Ada kakaknya, ada adiknya, ada yang sebaya, kembar kayak gitu ya. Dan kakak sebagai pembina asrama adalah sebagai orang tuanya. Insya Allah jika kita tujuannya sama, insya Allah kita juga bisa meraihnya bersama-sama. Oke, itu gambaran ringkas tentang asrama. Itu gambaran ringkas tentang kegiatan di asrama. Kalau gambaran ringkas tentang gedung asrama, kita asrama itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama itu ada kamar mandi, kemudian kamar dan aula, tempat kita biasanya sholat, atau kita sebut juga dengan musola. Kemudian tingkat kedua itu kamar-kamar, juga ada kamar mandinya di tingkat 2, dan juga ada dapur serta musola kecil ya di tingkat 2. Kemudian lantai 3 itu difungsikan sebagai jemuran dan sekaligus tempat kita biasanya menghafal, karena memang di lantai 3 itu pesonanya seperti kita berada di puncak, pesonanya seperti kita berada di mana ya, di atas lah kayak gitu ya. Jadi nampak suasana kota Padang, kata orang begitu, nampak suasana kota Padang. Dan Masya Allah asrama ini sudah berdiri cukup lama dan sudah banyak melahirkan alumni-alumni yang penghafal Al-Quran 30 juz. Maka adik-adik, selamat datang dan selamat bergabung dengan asrama, selamat menjadi para calon-calon penghafal Al-Quran berikutnya. Terakhir, sebelum kakak tutup, selain dari gambaran asrama, kakak ingin mengingatkan, menekankan dan menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa STEPIK, harus paham langkah awal kita masuk ke dalam STEPIK itu untuk apa dan ingin menjadi apa. Dan yang mungkin sebelumnya hanya ingin kuliah saja di STEPIK tanpa tahu tentang Al-Quran atau belum menjadikan Al-Quran sebagai tujuan utamanya,
sebagai landasan utamanya, maka mulai sekarang luruskanlah niat, luruskanlah tujuan, dan perbarilah langkah untuk kembali maju. Bahwa Al-Quran di Stepik tetap menjadi nomor satu dan yang utama. Jangan sampai ada yang berpikir untuk mengesampingkan Al-Quran. Tidak bisa, karena di Stepik Al-Quran adalah tetap yang pertama. Dalam kondisi kesibukan kita, dalam kondisi kita ingin meraih nilai bahkan yang terbaik dalam akademis, maka tetap Al-Quran harus menjadi yang pertama, harus tetap diutamakan. Dan yakinlah adik-adik, ketika Al-Quran kita utamakan, maka insya Allah yang lainnya juga akan mengikuti kita. Yang tadinya nilai kita pas-pasan, ketika hafalan kita insya Allah bagus, maka akan mengikuti kita. Kenapa? Karena janji Allah, Al-Quran itu akan memperbaiki dan mensucikan hati, apalagi mensucikan pikiran, akan mempermudah kita memahami ilmu, akan mempermudah kita juga memahami apa-apa yang disampaikan oleh para dosen dan guru. Oke adik-adik, yang paling penting dalam kita menghafal Quran, pertama, jaga niat dan jaga keistiqomahan niat hingga akhir. Jaga niat dan jaga keistiqomahan niat hingga akhir. Di sini kakak ingin menyampaikan kalimat-kalimat mutiara dari seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau berkata, amal yang paling baik adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Jika amal itu ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Bila amal itu benar tetapi juga tidak ikhlas, maka tidak juga akan diterima, kecuali amal itu akhirnya dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya segala sesuatu yang dilakukan hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah. Adapun benar artinya adalah amal-amal, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan tuntunan petunjuk dari Rasulullah SAW. Maka adik-adik bergembiralah telah lulus di Stepik, bergembiralah telah diterima sebagai mahasiswa baru Stepik, dan bergembiralah karena akan memulai menghafal Quran atau akan melanjutkan hafalan Al-Quran di Stepik. Tetap pegang teguh kalimat yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, dan tetap pegang teguh firman-firman Allah yang telah disampaikan kepada kita. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Kak. Terima kasih atas penjelasannya semua. Alhamdulillah, Masya Allah sekali program yang Ibu laksanakan di asrama tersebut. Programnya itu untuk amal semuanya. Apapun yang kita lakukan itu merupakan amal ibadah di asrama tersebut. Jadi, mungkin ada pertanyaan dari Maba sekarang. Di asrama kita itu 3 tingkat. Jadi, sekarang kan yang semester 2 masih ada, semester 4 masih ada, semester 5 masih ada. Apakah mungkin kan nanti Kak, misalnya kalau banyak orang yang ingin masuk asrama, ruangannya itu mencukupi atau tidak? Mana tahu kan banyak yang ingin masuk asrama, ruangannya itu gimana? Mana tahu sudah pas atau masih ada yang kosong atau tidak gitu. Oke, baik. Sebenarnya ya sebelum ditanyakan juga sudah banyak nih yang survei ke asrama. Bayangkan, Masya Allah ya. Sebelum dijelaskan tentang asrama, ternyata udah banyak yang survei duluan ke asrama. Nah, jadi asrama kita yang ada di dalam lingkungan kampus memang hanya 3 tingkat dan hanya bisa menampung sekitar 90 orang kuotanya. Tetapi kabar baiknya bagi adik-adik yang memang berminat dan benar-benar ingin mengikuti program di asrama, maka asrama juga terbuka lebar untuk menerima adik-adik. Dan insya Allah kampus juga akan memfasilitasi bangunan baru untuk asrama. Jadi ini semuanya tergantung adik-adik, sejauh mana minat adik-adik, sejauh mana keinginan dan benar-benar kesungguhannya untuk mengikuti program di asrama. Ya betapa banyak ya yang sudah berlalu, yang cuma mau coba-coba di asrama, tapi ketika udah nyoba programnya, hariannya, bulanannya, begitu, kemudian nyerah. Kenapa menyerah? Ya wallahu a'lam, bisa jadi niat di awal yang mungkin sudah berubah, kesibukan lain yang mungkin menggantikan tujuan utama, dan yang lain-lain. Maka sebenarnya yang paling penting sebagaimana kakak sebutkan tadi, yang paling utama harus dijaga adalah niat dan keistiqomahan niat itu hingga akhir. Jadi kalau ditanya apakah muat, insya Allah dengan gedung yang di dalam kampus sesuai kuota, jika berlebih akan ada solusinya dari kampus insya Allah.
Jadi tergantung berapa jumlah mahasiswa yang minat untuk ke asrama dan sungguh-sungguh ingin mengikuti program asrama. Intinya kesungguh-sungguhannya itu diminta ya Kak. Kalau memang ingin masuk asrama, nanti kampus juga akan menyediakan tempat untuk dia yang ingin sekali gitu kan Kak. Iya, benar. Walaupun sudah ada batas kuotanya gitu, pasti kampus ada mengusahakan gitu. Iya, insya Oke, Allah bagus. ada. Oke, masih ada Kak? Kasih satu closing statement gitu aja. Closing statement tentang asrama ya. Iya, tentang asrama. Closing statement tentang asrama sepertinya tidak ada. Tapi kalau tentang kita sebagai seorang mahasiswa ada. Apa ya? Iya Kak, lanjut. Closing statementnya ya sebagaimana yang tadi sesuai dengan kalimat-kalimat mutiara dari Fudail bin Iyad, beramallah dengan ikhlas dan benar, karena hanya amal yang ikhlas dan benar yang akan diterima oleh Allah dan yang akan berbuah. Sedangkan amal yang ikhlas tapi tidak benar juga tidak akan berbuah dan tidak akan diterima. Dan amal yang benar menurut kita tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Apalagi kita menghafal Quran, apalagi kita mahasiswa penghafal Quran. Maka jagalah agar setiap amal kita, agar setiap perbuatan yang kita lakukan itu ikhlas dan benar. Menghafal Qurannya ikhlas, tapi juga benar caranya. Menghafal Qurannya benar, tapi juga ikhlas hatinya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada pembina asrama yang telah menjelaskan kepada kita tentang semua apa kegiatan dari kegiatan per jam, per hari, per bulan dan per tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baiklah, terima kasih. Pesan saya untuk semua maba sebagai seorang penghafal Al-Quran ialah kita ialah seorang hafiz Quran harus memiliki hati yang jernih. Apa itu hati yang jernih? Kita jangan melihat seseorang itu, andaikan ada orang yang menilai itu dia itu salah atau dia itu benar. Di zaman sekarang ini banyak terjadinya fitnah-fitnah belaka. Apa itu fitnah-fitnah? Sudah banyaknya kaum muslim sama kaum muslim itu saling menjatuhkan ataupun saling menjelek-jelekkan. Maka itu yang harus kita awasi dalam kita sebagai penghafal Quran. Belum tahu orang yang kita anggap itu salah, dia itu adalah orang jahat. Mana tahu orang jahat itu adalah orang yang paling baik, karena zaman sekarang itu penuh dengan zaman fitnah. Dan belum tahu orang yang kita anggap baik itu baik, karena kita lihat sekarang di akhir-akhir zaman ini banyaknya bisa kita sebut dengan pejilat-pejilat lagi tuh. Oke, terima kasih kita ucap. Sebentar Fajira, berkaitan dengan fitnah ya. Iya. Kakak ingin menambahkan sedikit karena kita sebagai mahasiswa penghafal Al-Quran teringat dengan kalimat-kalimat yang pernah kakak baca di sebuah buku. Memang zaman-zaman kita sekarang adalah zaman yang penuh fitnah karena zaman akhir zaman. Karena zaman yang juga akan mendekati kiamat. Maka salah satu kunci untuk bertahan di zaman yang penuh fitnah ini adalah memegang kuat Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Rasulullah, orang-orang di akhir zaman ibaratnya memegang bara api. Siapa itu yang memegang bara api? Dialah yang berpegang kuat pada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Oke, terima kasih tampaknya. Oke, baiklah, itulah pengenalan dari asrama Taifik Sumbar. Saya sebagai moderator terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.